Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Mei 2025 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagianya kita berjumpa lagi pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025 ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita semua tentu bekerja, berusaha agar dapat nafkah kehidupan untuk kita dapat makan dan minum untuk melanjutkan kehidupan kita. Akan tetapi kita tahu bersama bahwa setelah kita makan dan minum, kita bekerja, kemudian kita lapar lagi. Dan sekalipun kita terus bekerja, mendapatkan penghasilan, lalu kita makan dan minum, ada saatnya kemudian ternyata kita merasa bahwa bukan hanya sekedar makanan dan minuman yang kita perlukan. Apalagi kemudian semuanya itu akan berakhir pada saat kemudian kita menyelesaikan perjalanan hidup kita dunia ini oleh kematian. Yesus ingin agar supaya hidup kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukan hanya berakhir pada saat kita mati, pada saat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, akan tetapi Yesus yang turun dari surga, yang tahu di mana sebenarnya tempat kita, yaitu rumah Bapa. Yesus ingin agar supaya setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan melanjutkan satu perjalanan yang abadi, yaitu tinggal dan diam bersama Yesus di dalam surga. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kita agar supaya dalam pekerjaan kita bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari nafkah, untuk makan dan minum, akan tetapi untuk hidup yang kekal.
Dan untuk itu Yesus memberikan kita santapan ilahi agar supaya kita dapat melanjutkan kehidupan kita bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, untuk memahami apa maksud Yesus bagi kita untuk tidak hanya sekedar mencari makan yang hanya kemudian membawa kita pada kematian, akan tetapi mencari makanan yang dapat membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari kita dalami siapakah kita sebenarnya ini sebagai ciptaan Allah di mata Tuhan. Dikatakan bahwa menurut Aristoteles ada 3 tingkatan hidup di dunia ini. Tingkatan yang pertama itulah makhluk hidup yang bisa hidup hanya dengan makan, minum, dan bernafas. Dan itulah tingkatan yang pertama. Dan tingkatan hidup ini disebut anima vegetativa. Mereka yang hanya makan, minum, dan bernafas, dan itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Dengan makan dan minum dan bernafas, fotosintesis, tumbuhan bisa hidup. Tetapi ternyata tidak hanya cukup makan dan minum dan bernafas untuk hidup, akan tetapi ada makhluk hidup lain yang mesti menggunakan indranya, mata, mulut, merasa, mencium, dan seterusnya. Nah, karena itu ada tingkatan lain lagi, tingkatan yang kedua, yang disebut anima sensitiva. Inilah makhluk hidup yang dapat hidup dengan menggunakan sensnya, indranya, perasa, penciuman, penglihatan, dan seterusnya. Dan inilah tingkatan hidup untuk hewan, untuk binatang. Dengan makan, minum, lalu kemudian menggunakan semua insting indranya, mereka bisa hidup. Akan tetapi ternyata ada satu lagi yang lebih tinggi, yaitu makhluk hidup yang bukan hanya makan, minum, bernafas, menggunakan indranya, tetapi menggunakan akal budinya. Dan inilah yang disebut sebagai anima rationale. Makhluk hidup yang menggunakan akal budi pikirannya. Dan itulah kita manusia. Ini makhluk hidup yang paling tinggi. Akan tetapi ternyata ketika kita mati, semua ini selesai. Jadi makan, minum, bernafas, dan semua indera yang kita pakai akhirnya tidak lagi berfungsi, semuanya selesai. Apakah hidup kita hanya berakhir pada kematian? Disinilah kita melihat betapa indahnya iman kita akan Yesus yang menjanjikan bahkan memberikan santapan hidup ilahi bagi kita. Ada tingkatan lain yang paling tinggi, itulah makhluk hidup yang hidupnya berasal dari Allah sendiri. Dan hidup ini tidak kita dapatkan secara kodrati. Ketika kita terlahir, kita tidak mendapatkan tingkatan dan jenis hidup ini, karena hidup ini adalah hidup Allah sendiri yang dianugerahkan kepada kita, yang kita sebut sebagai hidup ilahi. Dan karena itu, ya kita harus mendapatkan hidup itu dari Allah sendiri. Dan puji Tuhan, kita mendapatkannya ketika kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Hidup kita menjadi hidup ilahi, hidup Allah sendiri, Roh Kudusnya yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan inilah makhluk hidup yang disebut sebagai anima divina, makhluk ilahi. Dan kita bersyukur kita dianugerahkan hidup ilahi oleh Yesus Tuhan kita. Dan sebagai makhluk ilahi, maka makanan kita bukan lagi sekedar makanan sembarangan yang dimakan oleh makhluk-makhluk hidup di dunia ini, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Dia memberikan kita tubuh dan darahnya sendiri, roti hidup menjadi santapan untuk hidup yang kekal. Santapan inilah yang perlu kita timba, kita terima, kita makan setiap hari. Tubuh dan darah Kristus dan firman-Nya yang menjadi roti kehidupan bagi kita. Nah, karena itu Yesus meminta kita agar supaya kita pertama-tama mencari hidup ilahi ini, mencari kedekatan, tinggal bersama-sama dengan Yesus. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah.
carilah dahulu Yesus dan segala kebenaran yang Tuhan Yesus bawa, dan segala sesuatu itu pasti akan ditambahkan kepada kita. Dan untuk itu kita perlu untuk percaya bahwa di dalam Yesus semua yang kita perlukan, semua santapan jiwa kita, Yesus anugerahkan kepada kita, bukan hanya sekedar memberi, tetapi Dia memberi dengan berkelimpahan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan penuh syukur, terus menimba kekuatan dari firman Tuhan, dan terus menyantap tubuh Kristus menjadi santapan jiwa kita, agar kita dapat kuat berjalan, karena Yesus berjalan bersama kita, tinggal bersama kita, bukan hanya dalam hidup kita di dunia ini, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, berkat Allah Tritunggal Maha Kudus turun dan tinggal, memberikan kita kekuatan ilahi dan selalu menyemangati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin, 5 Mei 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.